من تنفعنا وزدنا علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Masyaallah muslimin rahimahullah, Bapak-bapak sekalian, jemaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di malam kedua Ramadan 1445 Hijriah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan fadilah yang banyak di bulan suci Ramadan ini. Ketika sebagian saudara-saudara kita sudah meninggalkan kita, saya kenal Masjid Muhajirin ini karena saya sering tinggal di rumah nenek saya, Bu Nurul Isma atau Upin. Dari sejak masjid ini masih seperti musola sampai sekarang luar biasa, alhamdulillah. Kita doakan mereka-mereka yang sudah meninggalkan kita, semoga Allah beri tempat yang baik di sisinya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu wa akrim nuzulahum waghsil khatayahum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim minadh dhunubi wal khataya kama yunqqa ath-thawbul abyad minad danas. Jamaah sekalian rahimahullah, ketika kita sudah Allah pertemukan kembali di bulan Ramadan ini, hendaknya kita mensyukurinya dengan memanfaatkan momentum yang berharga ini dalam rangka ketaatan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat puasa di surat Al-Baqarah 183 sampai 188 telah memesankan minimal ada 4 poin penting yang harus kita perhatikan secara seksama untuk diterapkan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian puasa itu. Ini poin yang pertama. Poin utamanya adalah as-shiyam, puasa. Ibadah utama di bulan Ramadan ini adalah ibadah puasa Ramadan yang Allah syariatkan di tahun kedua Hijriah. Hendaknya lebih seksama lagi dibanding Ramadan sebelumnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita semua, rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apapun dari puasanya, hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Alhamdulillah, kalau puasa kita nilainya hanya seperti itu. Saya sebutkan tadi lebih seksama lagi dibanding Ramadan sebelumnya. Kenapa? Karena seharusnya ketika kita sudah mengakhiri Ramadan tahun lalu, efeknya terasa. Apa efeknya? Takwa. La'allakum tattaqun. Kalau kita berpuasa dengan seksama, kita masuk kategori la'allakum tattaqun itu, orang-orang yang meraih nilai-nilai takwa. Kalau kita semuanya yang ada di sini sebanyak ini melalui ibadah puasa Ramadan mendapatkan nilai takwa, efeknya akan dahsyat. Kita secara pribadi saja dalam kehidupan pribadi, keluarga, ketika ketakwaan kita tinggi, efeknya ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya ja'allahu min amrihi yusra. Minimal ada 3 seperti yang Allah sebutkan di surat At-Talaq. Allah akan membukakan jalan keluar dari setiap problematika yang kita alami.
Allah akan beri kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan menjadikan urusan kita mudah semuanya. Itu efeknya secara pribadi atau keluarga. Bayangkan kalau 3 efek ini terjadi pada diri kita selaku umat Islam, kita nggak akan seperti inilah di tahun ini. Ternyata kita masih seperti ini, masih dianggap sebagai, mohon maaf ya, warga negara kelas sekian, tidak dianggap sebagai penentu kesejahteraan di bangsa ini. Kesejahteraan, keamanan, kedamaian di bangsa ini sejak dulu adalah akibat umat Islam yang mengusir penjajah dari bangsa ini, dari negara ini. Mayoritas adalah umat Islam, sehingga kita keluar minal zulumati ilan nur, dari kegelapan penjajahan sampai kepada kemerdekaan. Tidak lepas dari peran umat Islam. Jadi ini yang perlu kita koreksi, ya. Kekurangan-kekurangan kita di Ramadan yang sebelumnya jangan terulang kembali di Ramadan ini. Kita mengukurnya dari efeknya, belum terasa di bulan Ramadannya. Di bulan Ramadan saat ini, di hari kedua, di malam kedua ini, tugas kita adalah mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan semaksimal mungkin dalam rangka ketaatan kepada Allah. Nanti efeknya baru kita rasakan pasca Ramadan, bukan sekarang. Kalau sekarang manusia yang tidak biasa ke masjid di bulan Ramadan ini, betul tidak? Tapi itu di masjid yang sana, di sini mau Ramadan mau tidak tetap seperti ini. Alhamdulillah. Ya. Jadi itu akibat keberkahan Ramadan. Jadi efek yang sebenarnya dari keberkahan Ramadan itu adalah nanti pasca Ramadan. Ketika terjadi perubahan pada bangsa ini, di mana umat Islam kembali hidup damai, hidup tentram, hidup nyaman, sejahtera, itu adalah sebagian dari efek Ramadan kita tahun ini. Maka kita hendaklah perhatikan siam kita secara seksama. Poin yang kedua, di ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk dan pembeda dari hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala sengajakan Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan ini, sehingga bulan Ramadan menjadi mulia. Dan ternyata menurut sejarah, seluruh kitab suci dan lembaran-lembaran suci Allah turunkan di bulan Ramadan. Jadi bukan hanya Al-Qur'an, lebih spesial lagi ketika Allah turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci yang mubarak, yang keberkahan Al-Qur'an itu meluber sampai ke apapun yang berkaitan dengan Ramadan, yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Misalnya bulan di mana Al-Qur'an diturunkan, yaitu bulan Ramadan, menjadi ikut-ikutan diberkahi. Syahrul Mubarak, kata Rasulullah SAW. Ramadan ini adalah bulan yang Allah berkahi. Malam di mana Allah turunkan Al-Quran menjadi malam yang spesial. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Lailah artinya malam. Kalau malam Lailatul Qadar jadi kemuliaan. Pada malam kemuliaan, atau pada malam Al-Qadar, atau pada Lailatul Qadar. Allah turunkan Al-Quran di malam itu dan menjadikan malam itu khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan.
Malaikat yang Allah tugaskan untuk menurunkan Al-Quran itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah malaikat Jibril. Yang oleh karena itu, malaikat Jibril Alaihissalam menjadi penghulu seluruh para malaikat, menjadi mulia. Manusia yang mendapatkan Al-Quran menjadi manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat di mana Allah turunkan Al-Quran, Mekah dan Madinah, menjadi dua kota suci. Jadi seluruh apa yang berhubungan dengan Al-Quran akan terimbas keberkahannya. Begitu juga halnya dengan kita semua. Kita di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ini, hendaklah lebih akrab lagi dengan Al-Quran. Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Bulannya kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran, dengan membacanya, mempelajarinya, memahaminya, menghafalnya, mentadaburinya, sampai mengamalkannya. Lebih maksimal lagi hal-hal tersebut kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu contohkan, bahwa di setiap malam bulan Ramadan beliau bertadarus dengan malaikat Jibril alaihi salam. Dan di Ramadan yang terakhir kehidupan beliau, Jibril alaihi salam sampai mendatangi Rasulullah 2 kali dalam satu malam. Artinya, keakraban dan kedekatan kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini sangat lebih intensif lagi. Para ulama mengkhatamkan berkali-kali Al-Quran itu di bulan Ramadan. Hendaknya kita pun minimal punya rencana untuk masih malam kedua Ramadan untuk mengkhatamkan Al-Quran sekali minimal. 1 hari 1 juz kita habiskan membaca Al-Quran, sehingga selesai 30 juz itu di bulan Ramadan minimal. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah, beliau khatam Al-Quran 2 kali di bulan Ramadan. Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran 2 kali dalam 1 hari 1 malam. Sehari semalam Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Di malamnya sekali, siangnya sekali. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 Ramadan sebanyak 60 kali khatam. Muridnya Imam Ad-Dhahhak rahimahullah berkali-kali berupaya untuk mengimbangi gurunya, tetapi beliau tidak pernah sampai 60 kali khatam. Maksimal beliau sampai 59 kali khatam. Dan beliau mengatakan, kayaknya yang 60 kali khatam itu khusus Imam Syafi'i. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Imam Abu Hanifah rahimahullah, dan beberapa ulama lainnya pernah sholat malam di bulan Ramadan setelah Al-Fatihah membaca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin dan seterusnya, dan baru rukuk setelah Minal Jinnati wan Nas. Khatam dalam 1 rakaat. Jadi itu kira-kira contoh betapa para ulama kita sangat intensif hubungan mereka dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya kita pun hendaknya demikian, agar kita benar-benar menjadi khairul ummah, sebaik-baik umat. Al-Quran ini harus kita pegang terus. Di bulan Ramadan ini kita habiskan waktu-waktu luang kita untuk membaca Al-Quran. Insya Allah, ya. Minimal targetnya 1 kali
khotam sepanjang bulan Ramadan, 1 juz 1 hari. Sanggup? Insya Allah. Yang ketiga, poin yang ketiga di dalam rangkaian ayat puasa adalah wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an, tentang doa. Di ayat 186 surat Al-Baqarah ini Allah tidak menyinggung sama sekali tentang puasa dan Ramadan. Temanya tentang doa. Ayat berikutnya 187 kembali membahas tentang hukum puasa Ramadan. Apa kira-kira rahasianya? Kenapa Allah selipkan ayat 186 yang hanya berbicara tentang doa, tidak berbicara tentang puasa dan Ramadan? Wallahu a'lam, mungkin karena di bulan Ramadan inilah kita mendapatkan 2 waktu yang mustajab, saat kita bersahur dan saat kita akan berbuka puasa. Waktu sahar adalah waktu yang berharga yang biasa dimanfaatkan oleh orang-orang yang bertakwa sejak zaman Rasulullah SAW dan seterusnya sampai akhir zaman. Allah mengabadikannya di beberapa surat di dalam Al-Quran. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan mereka kerap beristighfar di waktu-waktu sahar. Apa waktu sahar itu? Waktu yang cukup, kata para sahabat, bagi kami membaca 50 ayat Al-Quran, setelah itu azan subuh. 50 ayat Al-Quran. Kalau satu halaman 5 ayat berarti 10 halaman atau setengah juz. Kira-kira baca setengah juz perlu berapa lama? Tergantung temponya kayaknya. Katakanlah setengah jam. Kalau subuh, azan subuh jam 5 kurang seperempat, berarti waktu sahar itu kira-kira jam 4 atau jam 4 lewat seperempat. Itu waktu sahar. Kalau ada yang sahurnya jam 3 atau jam 2, itu makanan tambahan. Belum sahar namanya, belum sahur. Sahur adalah makanan yang disantap di waktu sahar. Kalau sebelum itu, ya makan tambahan namanya. Belum sahur. Sarapan, makan malam, makan dini hari. Ya. Di doa yang kita panjatkan beberapa saat sebelum waktu subuh adalah doa yang mustajab. Allah Subhanahu wa Ta'ala siap untuk mendengarkan permohonan dan doa-doa kita di sepertiga malam terakhir yang di dalamnya adalah waktu sahar. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Kemudian waktu yang kedua adalah waktu ketika akan berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lis-shaimi la da'watan ma turaddu hina yufṭir." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu punya doa yang tidak akan ditolak, yaitu saat dia akan berbuka puasa. Jadi doanya bukan doa buka puasa, bukan. Lebih kurang 3 menit sebelum azan maghrib itu adalah waktu yang mustajab. Mari kita sibukkan diri kita dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah. Jangan disibukkan dengan bukaan. Sudah disiapkan minumnya, makannya, sudah ancang-ancang. Hendaknya kita isi waktu kita menjelang buka puasa itu dengan memperbanyak munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi, kondisi kita yang sedang berpuasa pun merupakan kondisi yang mustajab. Jadi kapanpun kita berdoa, saat kita berpuasa, doa kita sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang terakhir, poin yang keempat yang Allah sebutkan di rangkaian ayat puasa di surat Al-Baqarah adalah wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, tentang i'tikaf yang semakin kesini semakin populer insyaallah. Masjid Muhajirin saya kira juga menyelenggarakannya, alhamdulillah. Ini merupakan sunnah hasanah, tradisi yang baik yang sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa beriktikaf di 10 malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti Rasulullah sudah check in di masjid sebelum maghrib malam 21. Dia sudah berada di masjid, maghribnya sudah memulai iktikaf, dan keesokan subuhnya kata Aisyah radhiyallahu anha setelah subuh Aisyah mendirikan tenda di belakang masjid, di sof paling belakang untuk menginapnya Rasulullah SAW. Melihat itu, istri Rasulullah SAW yang lain, Hafsah binti Umar, izin ke Aisyah untuk juga mendirikan kemah, tenda di belakang atau di sof terbelakang, yang paling belakang, dan diizinkan oleh Aisyah. Dan melihat hal tersebut, istri Rasulullah yang lain pun Zainab binti Jahsy ikut-ikutan membuat tenda di belakang, di sof terbelakang di Masjid An-Nabawi di zaman itu. Melihat fenomena itu, Rasulullah SAW menjadi bimbang dan membatalkan iktikafnya di tahun itu karena suasana yang tidak kondusif. Dan Rasulullah mengqadahnya di 10 pertama bulan Syawal. Itu artinya iktikaf adalah ibadah yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Sepeninggal Rasulullah, para istrinya melanjutkan sunnah iktikaf itu di 10 terakhir Ramadan. Tidak keluar dari masjid sampai malam takbiran. Dari malam 21 sampai malam takbiran gak keluar. Begitu juga siangnya. Jadi penuh 10 malam 10 hari berada di masjid. Itulah iktikaf khusus di 10 akhir Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk dapat mengamalkannya. Yang belum pernah mengamalkannya, saya sarankan untuk mencobanya. Untuk pertama kalinya memang berat, tapi kalau sudah terbiasa 1 malam, 2 malam, 3 malam, insyaallah akan enteng. Dan kalau sudah terbiasa iktikaf di setiap Ramadan, rasanya kurang afdal kalau Ramadan tanpa iktikaf. Insyaallah ya. Itu 4 poin yang hendaknya kita perhatikan di sepanjang bulan Ramadan tahun ini, untuk kita masih berada di hari pertama atau malam yang kedua. Kita bisa persiapkan diri kita untuk maksimal melaksanakan 4 hal ini. Puasa kita jaga dengan baik, kemudian Al-Quran kita lebih akrab lagi dengan membacanya, memahaminya, dan seterusnya. Kemudian kita perbanyak doa-doa terbaik kita di sepanjang bulan Ramadan ini, di malamnya, di siangnya. Kemudian yang keempat, kita rencanakan untuk ikut iktikaf di 10 malam 10 hari di Ramadan tahun ini, insyaallah. Semoga Allah beri kita kekuatan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. In ahsantu fa minallah wa in asa'tu fa minni wa minasyaitan. Wabillahi hidayah wa taufiq wa bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.